welcome to Bincang Ide di podcast diskusi kita. Dan hari ini spesial sekali karena kita telah bersama dengan Ibu Aisyah yang merupakan putri dari Bapak Pahlawan Nasional kita, Bapak Muhammad Nasir. Selamat siang Bu Aisyah. Siang. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu. Jadi mungkin bagi teman-teman belum tahu, kalau boleh perkenalan diri dulu. Bu Aisyah, kalau boleh dijelaskan latar belakangnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang dari anak. Bapak Umi itu punya anak 6, 4 perempuan 2 laki-laki. Anak yang kedua itu meninggal pada saat Bapak jadi Perdana Menteri. Ya, jadi situ cobaan Allah itu. Itu laki-laki. Terus kemudian kakak saya perempuan, kemudian kakak satu lagi perempuan. Kemudian saya, jadi kami berempat perempuan, saya anak kelima dan adik saya laki-laki. Itu Ahmad Fauzi. Ya, kami memang dibesarkan dalam kehidupan yang sangat berjuang dan sangat sederhana. Kami di rumah banyak sekali, sehingga biasa hidup berbagi dan harus mempunyai kesamaan. Dan itu memang pola berpikir dan pola yang dilaksanakan, bahwa kita tidak boleh merebut dibagi semua. Dan juga rumah itu menjadi tempat rumah, boleh dikata rumah di dalam Jawa 28 itu tempat rumah pergerakan lah. Ya, kami biasa rumahnya besar, tempat tamunya banyak. Jadi situlah mereka berkumpul. Dan kami dididik ikut mengikuti, menikmati, tetapi juga tidak mendikte. Bahkan waktu pemilu 1955 ya, itu kami aktif semua, keponakan itu bikin film. Jadi dulu periode itu kalau kampanye itu bikin film. Nah, bikin film ini Bapak yang memulainya. Semua dan sebelum diedarkan ke rumah dulu. Nah, itu keponakan-keponakan. Jadi suasana itu kami bergembira aja dan tidak didikte kamu harus begini enggak, cuma merasakan sampai saat terakhir itu supaya berpikir dengan baik. Nah, di dalam Bapak menjadi pimpinan waktu itu, ya pernah memegang Perdana Menteri, itu tetap mengatakan memisahkan gitu. Hanya yang boleh ikut di dalam prosedur pemerintahan kebijakan atau ketugas itu Umi. Hanya Umi. Kami anak-anak enggak. Ya, tidak ada keistimewaan, tidak ada semua sama pergi sekolah, naik sepeda, segala macam ya. Dan mobil pun juga hanya Umi yang boleh dapat mobil dinas. Termasuk saat sudah jadi Perdana Menteri ya Bu? Iya, itu Perdana Menteri. Oke. Waktu dulu sih mobil cuma 1 ya, itu enggak, kami dibawa naik sepeda. Tapi waktu Perdana Menteri hanya Umi yang dapat itu, enggak boleh. Dan kami itu memang dijaga benar untuk justru lebih kepada yang sesama gitu. Nggak ada banggaan kami anak ini, enggak. Dan memang membatasi. Bahkan ajudan itu keponakan kandung. Itu tidak boleh pakai mobil dinas. Di luar dinas. Kalau perlu naik sepeda. Dan itu dipatuhi gitu. Karena kita dijaga untuk tidak menggunakan fasilitas. Fasilitas hanya untuk yang bersangkutan. Integritasnya jadi betul-betul dijaga ya Bu ya. Jadi itu yang ditanamkan dan kami sudah terbiasa itu ya. Nggak masalah. Dan pada waktu memang kami kurang dan menjadi corong untuk penyampaian itu ada Umi. Ya. Kami enggak pernah berdialog. Kami baru bisa mengenal Abah itu pada waktu PRRI. Nanti akan menceritakan gimana PRRI ya. Karena pergi itu sebentar-sebentar aja gitu. Hanya sekali-sekali kita diajak jalan. Satu hal yang kakak saya yang tertua itu yang memahami ya, almarhumah Titi Mukhlisah, itu kami dibawa ke Sindanglaya. Ya. Nginap di sana. Itu diajak gitu, kenapa sekali ini kita diajak seperti piknik gitu kan. Nginap sana. Rupanya
Aba itu ada hubungan dengan untuk menarik Kartosuwiryo untuk kembali. Nah, itu disitulah yang bisa ada siapa ya orang angkatan itu yang bisa menghubungi. Nggak cerita itu. Yang tahu tuh Umi tidak pernah cerita. Semua persoalan itu Umi tahu, tapi Umi tidak pernah cerita. Jadi baru belakangan baru kita tahu kakak saya itu, oh rupanya ke sana dari ini. Nah itu konsistennya Abah itu tidak mau mencampuri, tidak mau mengajak gitu ya. Dia belum perlu lah gitu kan. Sedangkan yang mendampingi aja itu juga dibatasi. Nah kemudian juga waktu ke Aceh ketemu dengan Pak Daud Bereh. Daud Bereh udah ngotot kan, ngotot untuk nggak mau bergabung. Hanya jawab begini, kalau gitu baiklah, saya sampai Jakarta, saya kembalikan mandat, saya tidak mau. Kenapa Pak begitu? Saya nggak mau berperang dengan saudara saya, gitu kan? Akhirnya sebab saya Perdana Menteri, saya bisa menugaskan untuk menyerbu, tapi saya tidak mau. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya Daud Bereh mau kembali. Jadi begitulah dalam pendekatan itu lebih banyak manusiawi. Oke. Coba dengan Sumungkil, ya RMS itu sampai udah mau di Maluku itu yang kebetulan keponakan sebagai ajudan ya, itu ceritakan udah gawat sekali waktu itu Sumungkil. Tapi hari mau tunduk. Nah akhirnya ketemunya sama-sama di rumah tahanan militer di Budi Utomo. Pak Sumungkil itu sampai dia ngasih hormat gitu kan. Ya. Akhirnya dihukum mati. Jadi Abah itu sifatnya berapa tuh selalu dengan manusiawi. Baik, pendekatannya selalu manusiawi ya Bu. Jadi enggak pernah mendikte, menyampaikannya pun ya. Apa itu selalu begitu. Jadi terus terang itu menjadi satu Bapak itu sebagai perekat dari teman-temannya. Perekat dari pejuang-pejuang yang ada saat itu ya Bu. Iya. Ya. Itu kalau apa-apa mereka di rumah itu ya berdebat, semua berdebat. Oh diam aja. Nanti Ibu menyaksikan perdebatan-perdebatan. Sudah itu ngomong baru mereka ini. Dan itu ya saya baca ini Pak Safrudin juga merasakan ya. Pak Safrudin bagaimana katanya saya tuh. Dan Pak Rum juga mengatakan begitu. Dan semua itu selalu jadi berkat karena memang Bapak tuh nggak orangnya nggak teriak-teriak gitu nggak ya. Selalu ngomong tenang. Dan menghadapi apa-apa itu dengan tenang walaupun berat ya dihadapi, pulang tuh sampai jam sekian. Nah itulah kami di rumah harus menjaga itu semua. Ya. Siap. Ya. Jadi Pak Muhammad Nasir ini sebagai sosok perekat juga itu Bu ya. Iya. Oke mungkin kan ini kalau ketarik zaman sekarang ini Bu, banyak yang bilang NKRI harga mati. Cuman mungkin banyak yang lupa bahwa dulu itulah. Integrasi NKRI ini bisa terbentuk karena ada mosi integralnya Pak Nasir. Iya itu dia. Dan itu diabaikan. Jadi seakan-akan mereka aja. Padahal Bung Karno mengakui kan. Bung Karno mengakui. Tapi ya, nah inilah perbedaan dari pemerintah ke pemerintahan itu kan. Jadi, dan memang Masyumi pada waktu itu, koalisi-koalisi itu kalau sudah berbeda itu keluar, berhenti gitu, lapor. Nggak bisa, ya itu kan parlementer ya. Iya. Nah ini yang terbagus itu pada waktu Pak Burhanuddin Harahap. Maka itu saya ngelihat waktu pemilu itu kita masih pakai telegram. Tahun 55 maksudnya Bu? Iya, telepon masih pakai telepon engkol. Kok bisa jujur, adil, sih gitu, jurdil benar. Dan itu memang suaranya itu. Sekarang ini dengan segala macam keistimewaan bisa dipermainkan semua suara itu. Nah inilah jadi soal manusianya kan. Dan saat dengan proses jujur dulu Pak Nasir partainya nomor 2 kalau tidak salah. Iya. Setelah PNI ya Masyumi. Iya. Padahal untuk kampanye-kampanye itu rakyat itu yang bayar. Betul. Mereka tuh ngumpulkan beras.
membuka beras, terus itu dia jual, nanti dia untuk biaya gitu. Jadi rakyat itu, nah itu bedanya. Nah itu memang ini Pak Burhan, tapi nggak pernah disebut-sebut. Bagaimana jurdilnya itu? Ya. Bu, kalau Pak Natsir ini kan dikenal sebagai tentu pejuang ya Bu ya, pejuang kemerdekaan dan masa-masa awal Republik ini. Tapi juga sekaligus seorang intelektual, aktif menulis artikel, buku, bahkan dikumpulkan jadi ada Kapita Selecta itu ya. Saya pernah baca beberapa ininya beliau. Jadi, tapi kalau mungkin Ibu kan yang pernah diskusi langsung dengan Pak Natsir, kalau boleh kita sarikan tuh Bu, jadi gagasan utama Pak Natsir itu apa jadi Bu sebetulnya? Yang cita-cita beliau untuk bangsa ini tuh seperti apa gitu? Beliau itu memang ya diberikan hidayah ya sama Allah itu kelebihan-kelebihan yang orang nggak punyai gitu. Sekolah nggak di perguruan tinggi, ya hanya sampai SMA. Tapi beliau dari kecil itu sudah sering membaca. Yang saya lihat itu buku. Itu Bapak itu sudah subuh itu terus langsung ke ruangan kantornya, itu buka semua buku, belajar sampai pagi baca. Jadi maka itu beliau itu memang menguasai semua bahasa segala macam ya. Dan itu tidak disombongkan, didiamkan aja. Pokoknya jalan aja gitu kan. Tapi orang yang mengetahuinya loh, kenapa begini-begini. Jadi memang mendidik diri itu memang begitu tinggi ya. Sehingga melebihi profesor, melebihi segala macam lah. Maka itu orang juga ya. Iya. Kami sendiri juga kadang heran juga ya orang sampai begitu. Abah tuh kami dengan ngobrol-ngobrol sampai nggak pernah. Nggak ada bermanja-manja ini nggak ada. Tapi itu memang semua dilindungi oleh Umi. Dan kebetulan adiknya Umi itu sudah ada suami itu tinggal sama. Dan beliau yang ngurus rumah tangga. Nah Umi yang mengatur kita semua gitu. Jadi pas pada waktu Mupereri itu kan Bapak di Medan, dari Medan ke Padang. Situasi itu keponakan-keponakan ditangkepin. Keponakan tanggal dia mau ke Amerika mau kuliah, ya udah ini bisa, ditangkap di rumah itu. Jadi suasana itu memang sasarannya hanya ke Bapak, tapi waktu itu akhirnya Bapak tinggal di Padang. Itu ada surat dengan Pak Rum kan dari Medan ke Pak Rum bahwa ya Pak Rum ngasih ke Umi, kita nggak tahu, datang aja gitu kan. Terus Umi bilang gini, ayo kalian bereskan pakaian, kita ke Padang. Kenapa? Enggak, Abah nyuruh, Abah minta kalian kumpul. Kita nggak tahu kenapa ya, kok disitu. Jadi kami itu kan kakak saya nomor 2 udah nggak lagi berlima. Kakak saya yang tertua tuh udah 3 lah, semester 5 lah, ya. Semester 5 di UI, di bahasa Inggris. Kakak saya ini juga udah ke SMA. Saya sendiri pun udah ke 1 SMA, umur 15 tahun. Terus kakak saya 1, 2, 3, kemudian adik masih SMP. Itu kami berangkat dengan 1 koper aja gitu, masing-masing 1 koper. Sampai di mana di Kemayoran. Nggak bisa, udah dicegal gitu kan, itu Orla. Akhirnya kami sampai ke Palembang. Yang ini kan Pak Safruddin dengan anak-anaknya lagi liburan waktu itu, nggak bisa kembali ke Jakarta. Akhirnya kami dari Palembang itu nggak bisa pergi ke Padang dengan pesawat, akhirnya lewat darat. Ya begitulah, Umi tuh ngikut aja apa yang diulang. Kami ngikut aja gitu, ya. Sangka mau jalan-jalan mungkin seminggu 2 minggu gitu. Tahu nggak 3,5 tahun. Jadi itu Ibu belum nggak tahu suasananya itu sebetulnya apa yang terjadi, nggak diceritakan gitu ya oleh. Oh tahu, karena saya sering ini. Maka itu saya selama di sana itu banyak bertemu Bapak kan. Nah di situ ada kesempatan untuk interaksi banyak dengan ada macam-macam lah gitu kan. Ya tapi sebentar-sebentar. Nah waktu di hutan, tahu nggak saya pernah tinggal di hutan? Oh gitu.
Orang nggak tahu yang mananya hutan apa gitu, hutan besar, tinggi. Di Sumatera atau di Sumatera Barat 3 tahun, Oh, 2 tahun lah. saat Yang di PRRI hutan bener dulu ya tuh, Bu ya? hutan lebat, Masa PRRI atau? PRRI. Oh, oke. Tinggal di kalau mau pindah itu dipotong pohon itu dikuliti jadi alas, kemudian daun enau itu jadi atap, itu langsung gitu. Tidur begitu aja, lalu dekat kali gitu supaya bisa mandi. Kenapa Ibu sampai harus? Ya itu kan udah dikejar-kejar. Oke. Oh itu cerita tersendiri saya itu Iya. panjang bener tuh. Nah disitulah kami sering interaksi sama Ibu Bapak. Temu ngobrol, Bapak juga merasa ada kesempatan. Justru selama di hutan itu diskusinya paling intens gitu ya Bu? Iya, jadi bergaul, tertawa atau apa segala macam. Iya. Kami itu bisa, tapi tetap niat nasihat-nasihat itu tetap jalan gitu. Dan rasa keberanian itu ada gitu loh. Jadi merasa kita dilindungi, merasa kita lagi menegakkan kebenaran gitu aja. Itu ada ya Bu ya. Kita sedang menegakkan kebenaran. Waktu keluar, ya itu orang Korem heran. Kok pakaiannya ya kami memang ada sekoper-sekoper setas gitu ya. Jadi baju itu udah dibikin segala macam lah ya. Lihat kok ini orang bukan kayak dari hutan. Ya gitulah. Jadi memang hikmahnya tuh banyak sekali. Banyak ya Bu ya. Nah sampai di sini kan Bapak udah ditahan tuh di Batu, di Malang. Di Batu Malang tuh setahun. Terus pindah ke Jakarta, di RTM, Rumah Tahanan Militer. Kemudian tahun 95 waktu Gesapu itu terus ada yang memindahkan ke Keagungan. Nah setelah itu baru bisa keluar tahun 67. Nah itulah yang kami rasakan, tapi kami kok biasa aja. Tapi alhamdulillah dengan teman-teman tahu kami siapa, nggak takut juga sih, biasa aja. Nggak ada perasaan gentar di dalam itu Bu ya? Nggak ada. Oke. Mereka juga nggak tahu. Saya bilang, tahu nggak saya bersebelah, saya SMA 1 Budi Utomo, di sini RTM. Saya sebelah saya bapak saya ditahan, saya kuliah, saya sekolah di sana. Jadi ya hati itu nggak kita nggak pernah takut. Iya loh. Rasanya seperti ada yang melindungi aja. Itu kita menegakkan kebenaran gitu loh. Oke Bu. Bu tapi tadi dari interaksi percakapan dengan dengan Pak Natsir, apa yang Bu tangkap soal cita-cita atau harapan Pak Natsir terkait bangsa Indonesia gitu Bu? Ya itu Bapak memang hanya satu, bagaimana Indonesia itu bisa, ya seperti umpamanya ya, pada waktu Pak Harto menjadi presiden itu kan dia ingin pembangunan kan. Ya. Bapak langsung nation building itu manusianya dulu kan itu. Pak Natsir bilang gitu, nation building itu harus mulai dari manusianya dulu. Manusia dulu, jangan pembangunan, jangan materi bangun, manusia dulu dibangun. Oke. Nah itu yang menginterview itu Rosian Anwar sama Mokhtar Lubis kan, langsung disiarkan. Jadi itu walaupun bagaimana kondisi tetap memberikan walaupun ini kontra, tapi memberikan masukan-masukan supaya begini. Salah satunya itu ya seperti terakhir ini, orang baru tahu bahwa Bapak itu membantu Jepang dengan melalui Saudi segala macam, itu memang begitu niat. Ini dengan hubungan dengan Malaysia, di mana Malaysia sudah berbaik itu, tetapi tidak jalan. Utusan-utusan dari Pak Harto itu nggak jalan, ya. Akhirnya ada orang itu Pak Natsir itu yang bisa. Bapak ditahanan. Oh padahal masih ditahanan, tapi tetap membantu Republik gitu ya Bu. Iya. Ditahanan. Jadi ya ada seseorang yang dari keponakan gitu ya, ipar keponakan itu menanyakan bagaimana caranya. Dia sampaikan. Akhirnya Pak Safruddin, waktu itu kan sama tuh Pak Safruddin, Pak Proto, Pak Arun, semua kan satu tahanan tuh. Udah Pak Nasir buat aja. Gimana ya, saya ditahan oleh Pak Harto, sekarang mau membantu. Tapi ya itu niat mau bantu itu walaupun dalam tahanan, akhirnya dibuat di kartu nama, hanya mengatakan kepada Tengku Abdurrahman,
ini utusan dari Indonesia mau ini yang namanya tolong diterima. Itu ditulis dari dalam tahanan. Iya, Untuk ditulis. Tengku Abdurrahman, Iya, Perdana Tengku Menteri Abdurrahman. Malaysia saat itu ya Bu ya? Iya, supaya Pak Benny Murdani sama Ali Murtopo nggak diterima. Oh, oke. Nggak diterima. Dengan surat itu melalui orang yang ini ya, ada kolonel Soviet dari Kostrad itu dia bawa dikasihkan ke Abdurrahman. Diterima lah Baru akhirnya. hubungan itu. Oh begitu ceritanya Bu ya? Itu. Jadi dimanapun berada selalu memikirkan untuk bangsa. Nah, tapi dengan Masyumi dibubarkan itu langsung berpikir apa lagi gitu loh. Maka itu berdirilah Dewan Dakwah. Oke. Gitu. Dengan dakwah lah kita berini. Nah, pada waktu Gesapu kan banyak orang PKI yang ditahan, diburu segala macam. Bapak lah yang memberikan kain sarung, sajadah, Al-Quran segala macam. Walaupun itu orang PKI. Oke. Jadi pas tahun 65 ini justru ya, pimpinan Masyumi ini yang turut membantu ini Bu ya? Iya, jadi memisahkan lah gitu. Jadi jangan terus dipolitisir semua. Oke. Ini kan bangsa kita juga gitu. Ini harus dibantu. Jadi memang memang Bapak tuh memang ini ya garis. Maka itulah yang jadi patokan dari teman-temannya itu. Jadi membantu apapun pilihan politiknya, apapun alirannya, tetap dibantu oleh Pak Natsir saat itu ya Bu. Dengan Pak Ali Sadikin gimana nggak ributnya coba? Gara-gara Ali Sadikin bikin judi itu, ya sudah Pak Natsir pergi aja ke sini katanya, Jawa Barat, Sumedang atau kemana dia bilang suruh. Di sini tanahnya. Tapi akhirnya Pak Ali Sadikin itu juga yang ini. Karena ada yang disampaikan pada Ali Sadikin itu yang memang untuk kemajuan. Oke. Di mana aja gitu, di mana saja itu. Yang ini di pelosok pun orang dengan Timur itu banyak urusan dengan Timur. Jadi memang wawasannya itu luas ya. Jadi tidak mau sehingga siapapun yang datang. Pernah sekali waktu ada orang datang ke rumah, sederhana sekali. Terus Bapak tuh ngomong deket gitu sama orang ini. Terus sudah itu udah selesai, kita lihat gitu. Abah kok serius bener sih dengar orang ngomong? Tahu nggak? Dia tuh datang dari jauh. Dia berharap dapat bahan, bukan dapat duit dari apa. Dia ingin menanyakan sesuatu yang dia nggak tahu. Sekarang kita berikan. Itu bersyukur dia. Jadi jangan orang yang datang tuh orangnya ini orang-orang sederhana. Dari Timur Leste saat itu. Hah? Ini orang dari Timur itu. Oh, bukan, itu yang Timur lain, enggak di desa-desa. Oke. Jadi itu sering juga didatangi oleh orang-orang dari jauh-jauh. Ya, enggak kalau di Timur itu Bapak mengirim orang ke sana. Oke. Timur itu. Jadi Bapak yang membicarakan persoalan Timur itu di Saudi di ini rapat Oki itu. Oke. Supaya ini tapi ya karena ya terus kemudian orang-orang Islam itu yang diselamatkan ya. Jadi pemikiran itu padahal Bapak nggak tahu Timur Jadi kadang-kadang di mana sih orang gitu. Jadi memang ya kelebihan hidayah yang diberikan ya Bapak. Jadi banyak sekali sebetulnya peran-peran dari Pak Natsir yang mungkin belum banyak orang tahu ya Bu ya. Ya, dan itu memang juga kami kalau nggak orang tanya ya nggak ini ya, kami juga nggak mau obrol-obrol begitu ya, nanti salah-salah ini. Kecuali kalau dalam pembicaraan bertanya, ya kebetulan di mana yang mengikuti itu, kebetulan alhamdulillah saya termasuk yang lebih lama ngikuti gitu kan, karena tinggal sama Bapak sampai udah punya anak apa macam, masih jadi sering saya sekarang di sana sebagai ya perantara lah, jadi macam kalau sore malam itu tolong telepon ini gitu loh. Jadi ya ngikuti lah walaupun nggak aktif ya, cuma mau memahami apa yang dikerjakan. Oke. Seperti umpama satu lagi rumah sakit itu yang RRC itu yang mendirikan tuh Bapak sebagian besar. Oke. Di Bandung di mana termasuk yang di Cempaka Putih, termasuk yang menggagas. Nah pada waktu di Sumatera Barat itu ada kejadian
satu rumah dikontrak, tapi kok orang rame gitu ya. Kenapa sih? Akhirnya ditanya, rupanya orang ini ya dari agama lain gitu kan. Nah, itu gratis. Nah, ini kan mulai ada perubahan ya, ada kejadian kristenisasi. Jadi nggak boleh begitulah menyogok-nyogok seperti itu. Akhirnya ada yang mau bakar, ada yang mau ini, nggak boleh. Jangan itu yang dilakukan. Sekarang lakukanlah apa yang mereka lakukan. Mereka bikin rumah sakit, kita bikin gitu. Bikin poliklinik, kita bikin. Jadi bukan melawan seperti itu, jadi kekerasan. Gak suka. Kayak orang bakar-bakar di Jakarta dulu kan, tahun berapa itu? Yang waktu gereja Inggris orang mau bikin itu, Bapak marah. Kenapa marah, harus bangunan di ini? Kalau mau bikin aja, nggak usah di ini kan. Jangan prosedur. Nah ini IRC itu Bapak tuh wilayah itu ya, walaupun Badak Sumatera kan besarnya di ini ya. Jadi kayaknya tuh gambaran-gambaran apa itu ya, bisa di sini dibangun, sini bangun. Sekarang udah 50 berapa ya? 55 tahun tuh. Itu sekarang udah 6 rumah sakit. Udah 6 rumah sakit. Itu hanya karena ucapan, lakukanlah apa yang mereka lakukan. Jangan dengan kekerasan. Apa memang gak suka? Bu, kalau kita tarik ke kondisi hari ini ya Bu ya. Kalau Ibu melihat Indonesia hari ini Bu, menurut Ibu apakah sudah sesuai sama semangat dan cita-cita Pak Natsir? Wah itu yang jadi yang jadi ini seperti kejadian waktu itu kan P3, PDI, Golkar kan tahun 90-an itu. Nah itu kan orang antara PDI ke PDI nggak mau ke ini kan. Akhirnya Bapak itu nampaknya umat Islam tuh akan ditekan gitu kan. Akan tertekan P3 waktu itu. Akhirnya Bapak tuh nggak pernah ikut mana-mana ya, cuma akhirnya Bapak bilang saya akan milih P3 gitu. Akhirnya ini jadi kadang-kadang ada satu kata politis yang tidak mengapakan tapi mengingatkan orang. Dan mereka semuanya sering datang. Cuma ya itu perubahan dari zaman ya memang agak berbeda. Kurang kuatnya menjaga niat untuk berpartai itu. Jadi menjaga partai itu. Coba sekarang kan enak pindah. Hanya karena apa? Ingin jadi caleg, ingin jadi ini. Pragmatisme sekarang ya. Pragmatis. Gak lagi untuk memperjuangkan cita-cita. Ya, jadi selalu beranggapan bahwa untuk partai itu untuk itu, tapi bahwa kita banyak yang bisa terlakukan. Nah ini yang tidak, sehingga sekarang itu gampang aja, pindah aja begitu kan. Nah inilah yang saya lihat itu. Sekarang kita kehilangan orang-orang yang punya pendirian seperti itu, dan itu ada di Masyumi. Orang-orang Masyumi dulu, biarlah nggak ikut. Berapa kali Masyumi tidak ikut. Nah, setelah Bung Karno itu ya Masyumi itu yang pertama. Tapi kan Masyumi yang pertama yang berhadapan langsung. Nah, tapi bisa mencari jalan keluar di tempat lain. Gitu. Jadi cuma itu yang menurut Ibu sudah hilang di Indonesia saat ini ya Bu ya? Ya, sekarang ini aduh bener-bener. Saya tuh kadang-kadang udah ngobrol mana, bilang apa-apaan sih kayak badut-badut semua ini. Iya tuh ribu begini. Hanya untuk mengejar. Sangkanya dia udah jadi calon itu akan bisa menguasai seluruhnya, kan belum tentu. Sekarang itu sebetulnya sama Anies juga berat juga ya. Bukannya mudah. Nah cuma sekarang kekuatan batinnya itu yang harus dia ini. Ya jadi saya senangnya apa? Dia menghadapi dengan tenang. Seperti Bapak. Pak Anies maksud Ibu? Bapak itu menghadapi apa tuh dengan tenang gitu. Jadi nggak marah, nggak apa gitu ya. Kita tenang aja menghadapi itu persis sama Abah. Abah itu juga menghadapi apa tuh dengan tenang. Ya karena beliau itu selalu ya malam sholat minta gitu selalu.
istikharah gitu dalam menghadapi apa-apa itu, jadi tenang menghadapinya itu. Baik Bu. Bu, mungkin sekaligus pertanyaan terakhir Bu, kalau jadi harapan Ibu terhadap bangsa Indonesia ke depannya itu bagaimana Bu? Terhadap Indonesia secara umum. Aduh, saya tuh harapan saya, Ibu? Saya terus terang, saya dengan umur segini tuh saya mikirin anak cucu saya tuh bagaimana. Dengan kondisi, kalau tidak ada perubahan itu bagaimana hancurnya Indonesia. Harus ada perubahan. Ya perubahan itu bukan perubahan telapak tangan, tapi itu ada urutannya. Dan itu maka itu kata Bapak, mulailah. Kalau udah ada niat mulailah, walaupun sedikit. Itu kalau enggak itu. Jadi dengan istilah perubahan itu ya bagus juga ya Pak Surya Paloh. Ya saya enggak juga, dia karena orang Aceh juga ya, walaupun tapi dia mungkin juga dia dapat ini ya, dapat peringatan dari Allah kali ya, dia nggak bisa kok kenapa tiba-tiba ke Anies gitu kan, kenapa dia mimpin ini semua ya, maka itu teman-temannya yang sangkanya orang ini kok kenapa Surya Paloh begitu kan, tapi ya itu kita nggak bisa, itu rahasia Allah kok, karena itu yang saya bilang kok udah sampai sini orang ya, udah sampai di leher itu kekesalan itu kan akhirnya Allah akan memberikan jalan. Nah ini akan diberikan jalan kalau memang ada orang-orang yang memang istiqomah, dan ini saya lihat pada Anies ada. Dia tenang saja menghadapi apa-apa gitu, walaupun mungkin ya ini off the record ya, saya kemarin tuh ini harus bilang gitu, saya melalui omnya, ya saya sampaikan terima kasih ya, saya kasih ini. Jadi memang situasinya itu ya memang harapan besar lah. Tinggal kita aja yang sekarang yang harus berjuang. Baik. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa sejalan ya, mudah-mudahan. Amin, dan Ibu. Memang harapan kita ya, saya nggak tahu, saya waktu orang tanya gimana pemilihan umum, saya nggak tahu ya apa saya masih ada apa enggak gitu. Tapi insya Allah yang sekarang ini mungkin ikut ya. Iya. Saya ingin lihat. Tapi ya untuk selanjutnya itu memang kasihan saya. Ngeri saya ngeliat cucu-cucu saya itu yang udah mahasiswa udah gimana nih mereka. Sekarang aja kuliah bayarnya mahalnya bukan main. Baik Ibu, kalau begitu ini terima kasih banyak atas waktunya. Nanti, ya mudah-mudahan bisa. Minum dulu, makan dulu dong. Ya demikian teman-teman, terima kasih atas demikian perbincangan kita dengan Ibu Aisyah, putri dari Bapak Muhammad Nasir, pahlawan nasional kita. Sampai berjumpa di bincang. Ya saya tuh berlima, tinggal bertiga sekarang.